Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada pertemuan yang lalu, Rabu malam Kamis di Masjid Nurul Huda Kepek, Lendah, kita telah memulai bab sifatis salat. Bab sifatis salat, sebuah bab yang diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menerangkan tata cara salat seperti yang dikerjakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis telah kita baca pada pertemuan malam itu. Kali ini Jumat malam Sabtu, malam tanggal 4 ya, malam tanggal 4 Jumadil Awal 1437 Hijriah. Kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-265. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulli faqarin makanahu فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. Kita terjemahkan dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala, artinya qala, ya, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya. Ja'ala meletakkan kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Kita terjemahkan secara umum terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan membahasnya satu persatu insyaallah taala. Jadi Nabi Muhammad SAW bertakbir, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian meletakkan kedua tangannya sejajar dengan bahu. Bentuknya seperti apa nanti akan kita terangkan. Wa idza raka'a, artinya wa idza raka'a, apabila Nabi Muhammad SAW ruku', amkana, beliau meletakkan dengan menekan yadaihi, artinya yadaihi, kedua tangannya, min rukbataihi, dari kedua lututnya. Jadi kalau rukuk, kedua telapak tangannya diletakkan pada kedua lutut. Thumma hasara dhahrahu, kemudian beliau meluruskan punggung. Jadi punggung betul-betul lurus ketika rukuk. Tangan di lutut, punggung betul-betul diluruskan. Sehingga tidak begini, tidak jengat ya, tidak naik juga tidak turun. Jadi diupayakan betul-betul lurus. Nanti seperti yang saya sebutkan dirinci satu persatu insyaallah. Fa idza rafa'a ra'sahu, fa idza, artinya fa idza, apabila rafa'a, beliau mengangkat ra'sahu, kepala, maksudnya bangun dari rukuk, istawa, beliau tegak berdiri. Beliau tegak berdiri. Nah,
hatta ya'uda, sampai kembali kullu faqarin, tiap-tiap sendi makanahu, posisinya semula. Jadi betul-betul tegak, ya, bangkit dari rukuk, tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badannya betul-betul tegak. Kemudian tumakninah, artinya bukan Allahu Akbar, tidak, tapi betul-betul kembali. Nah, seperti semula. Nah, fa idza sajada, kemudian apabila beliau sujud, wada'a yadaihi, apa arti wada'a tadi? Meletakkan yadaihi, kedua telapak tangannya, ghaira muftarishin wala qabidhihima. Kurang dekat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud meletakkan kedua telapak tangannya ghaira muftarishin, tidak benggang begini, bukan begini, wala qabidhihima, juga tidak menggenggamnya, tapi nanti modelnya begini. Jadi tidak terbuka, tidak merenggangkan jari, juga tidak menggenggamnya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Istaqbala, menghadap, bi atrafi, dengan ujung, asabi'i, jari jemari, rijlaihi, kedua kakinya, al qiblah, menghadap kiblat. Jadi kalau sujud ini misalkan telapak kaki, ya telapak kaki kan ada jari-jarinya ya. Jadi tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, tapi memang ikut lurus ke kiblat. Ini yang perlu jadi contoh anak-anak ini. Ada satu yang dipanggil? Satu. Yang paling pemalu, biar berani. Kalau sudah berani, oh Farhan sini kan? Nggak usah, ini Farhan aja. Apa mau jadi sini kan? Nah, kalau Ustaz Muhtar nggak enak, nanti dikiranya nggak sopan. Sini, coba sujud ngadep ke barat. Coba sujud aja biasa, langsung sujud aja. Jadi ini jari jemari diarahkan ke barat gini ya, ke arah kiblat. Jadi bukan begini. Ini keliru kalau begini. Atau misalkan begini. Yang jelas jari jemari kaki diarahkan ke kiblat ya. Nanti rincinya tanya Ustaz Farhan. Udahan. Jangan. Udah tahu prakteknya kok, tanggung jawab. Oh, ya. Yang jelas panjenengan bisa membayangkan bahwa telapak kaki, jari jemarinya ketika sujud arahkan ke kiblat, tidak mencong kanan, mencong kiri, begitu nggih. Nanti lebih rinci akan dibahas insyaallah. Ini baru secara umum. Qala rahimahullah wa idza jalasa fi rak'ataini, apabila beliau duduk pada 2 rakaat. Nah, jalasa ala rijlihil yusra. Beliau duduk di atas kaki kiri. Jadi duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud atau duduk pada tasyahud yang pertama. Kaki kiri didudukin, wa nasabal yumna. Kemudian beliau tegakkan yang kanan, tegak seperti yang sudah kita lakukan selama ini, alhamdulillah, tidak ada masalah. Kaki kiri didudukin, yang kanan ditegakkan berdiri begini. Kemudian wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, kalau beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau majukan yang kiri, duduk tasyahud akhir. Wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian beliau duduk di atas, mohon maaf, pantat. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis nomor 828. Nomor hadis 828. Nah, ini digambarkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu secara umum. Adapun secara rinci akan dibahas satu persatu insyaallah taala. Baik, monggo silakan dicatat.
Nomor 1, niat untuk melaksanakan sholat. Niat untuk melaksanakan sholat niat untuk melaksanakan sholat adalah syarat sahnya sholat. Adalah syarat sahnya sholat berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang kedua, niat letaknya di hati dan tidak diucapkan. Niat letaknya di hati dan tidak diucapkan. Niat letaknya di hati, tidak diucapkan. Titik dulu. Jadi niat itu letaknya di hati. Sejak sebelum azan maghrib dikumandangkan, misal kita sudah punya keinginan untuk nanti kalau misalkan sudah waktu sholat maghrib masuk, saya akan melaksanakan sholat. Itu sudah diniatkan. Nah, azan dikumandangkan, kita persiapan, kita berwudu menggunakan baju, itu sudah bentuk niat, menunjukkan ada niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Berangkat ke masjid, pakai mantel, pakai payung ketika hujan, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, dan seterusnya. Itu sudah menunjukkan adanya niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Sehingga niat itu tidak diucapkan. Niat itu tidak diucapkan. Nah, mohon maaf sebagian saudara-saudara kita karena menganggapnya baik mengucapkan semacam nawaitu usalli fardhan maghribi 3 raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, misal, nah, katanya ini melafadzkan niat. Padahal kalau misalkan kita secara jujur, objektif, adil, tidak terbawa emosi, betul-betul kita jujur, objektif, ternyata tidak ada satupun riwayat atau tidak ada satupun dasar hukum bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Nah, artinya sekarang kita terbuka sajalah, jujur. Nah, kita tidak mengatakan, oh ini wong Muhammadiyah, nek wong NU tidak. Itu kan orang begini, orang begini. Enggak, sekarang kita jujur. Nah, tanpa ada embel-embel organisasi, tanpa ada embel-embel kelompok, tanpa ada embel-embel yayasan, tanpa ada embel-embel organisasi, tanpa itu semua. Sekarang kita berbicara atas nama Islam. Coba mari kita sama-sama berusaha mencari bukti, menemukan bukti apakah benar Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan bahwa salat maghrib niatnya itu diucapkan nawaitu usalli salatal maghrib. Kalau salat subuh nawaitu, kalau salat tarawih nawaitu, kalau puasa nawaitu shauma ghadin. Misalkan kita secara jujur terbuka, jangan emosi, jangan emosi. Wah, sidik-sidik bid'ah, enggak. Jujur aja sekarang, tenang, berpikir dari hati jernih. Bisakah kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW memang mengajarkannya? Kalau memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah salat seperti kalian melihat aku salat. Artinya praktek sholat itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi. Yang beliau lakukan kita lakukan, yang tidak beliau lakukan jangan dilakukan. Yang beliau ucapkan dalam sholat kita ucapkan, yang tidak beliau ucapkan dalam sholat jangan paksakan diri untuk mengucapkan. Karena sholat, tata cara sholat itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menyandarkan bahwa mengucapkan niat, melafadzkannya itu merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apakah benar itu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Nomor berapa itu? 3. Jadi yang dicatat, apakah benar Imam Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i berpendapat niat untuk sholat harus diucapkan? Tanda tanya. Ya? Harus diucapkan. Tanda tanya. Sudah? Imam Syafi'i memang pernah berkata. Imam Syafi'i memang pernah berkata. Titik 2. Ini ucapan Imam Syafi'i. Salat itu tidak seperti puasa. Salat itu tidak seperti puasa. Ini ucapan siapa? Imam Syafi'i. Artinya coba kita pelajari ucapan Imam Syafi'i yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, salat itu tidak seperti puasa. Nah, sehingga seseorang tidak memulai salat kecuali dengan berzikir. Titik atau tanda petik 2 untuk menunjukkan bahwa inilah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang sesungguhnya. Nah, yang sesungguhnya. Titik ya. Maksud dari ucapan Imam Syafi'i dengan zikir adalah ucapan takbiratul ihram. Maksud dari berzikir, maksud Imam Syafi'i dari berzikir apa maksudnya? Takbiratul ihram. Jadi yang dimaksud ucapan Imam Syafi'i bahwa tidak ada orang yang masuk dalam salat, memulai salat kecuali dengan berzikir yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud berzikir? Bertakbir, takbiratul ihram. Nah, titik. Sekarang kalau misalkan yang dimaksud Imam Syafi'i berzikir itu adalah mengucapkan niat, misalkan, padahal itu kan bukan maksud beliau, tapi misalkan Imam Syafi'i rahimahullah bermaksud zikir itu adalah mengucapkan niat nawaitu itu. Sekarang coba buktikan satu halaman, satu baris dari kitab-kitab Imam Syafi'i. Satu saja. Kitab-kitab Imam Syafi'i ada Al-Um, ada Ar-Risalah, ada kitab Ijma', nah, ada kitab Musnad Imam Syafi'i. Coba semua kitab Imam Syafi'i dari awal sampai akhir, dan itu tercatat terapi sampai sekarang. Coba periksa satu persatu, apakah ada tuntunan dari Imam Syafi'i cara mengucapkan niat itu adalah nawaitu usolli fardhu. Cari, nggak ada. Tidak akan ada dalam kitab-kitab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekalipun, katakan lagi, kalau memang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajarkan seperti itu, apakah kemudian kita memilih pendapat Imam Syafi'i lalu kita tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mengajarkannya. Jangankan ucapan Imam Syafi'i, sekalipun ucapannya Abu Bakar As-Siddiq, ucapannya Umar bin Khattab, ucapannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang jauh lebih mulia dibandingkan Imam Syafi'i. Begitu ya? Yakin kita? Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dari Imam Syafi'i? Harus yakin, terbaik
orang terbaik di umat ini. Sekalipun Abu Bakar As-Siddiq yang mengucapkannya, tapi kalau itu tidak sesuai dengan ucapan Nabi SAW, kita tinggalkan ucapan Abu Bakar dan kita ambil ucapan Rasulullah SAW. Dulu di zaman sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan dan mengajarkan tata cara berhaji kepada kaum muslimin. Ada beberapa orang mengatakan, loh, Abu Bakar ora kaya ngono Umar bin Khattab ya ora kaya ngono. Kan gitu. Jadi beberapa orang itu beralasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tidak seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Padahal sahabat Ibnu Abbas menyampaikan dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, saya takut akan ada hujan batu sebagai siksaan dari Allah, dari langit dijatuhkan buat kalian. Saya sampaikan ini ucapan Rasulullah, kok kalian bantah ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Umar. Nah, itu dulu sudah ada seperti itu. Jadi nggak mungkin kita memilih ucapan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kita pilih sementara ada ucapan Nabi Muhammad, ada tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW, kita tinggalkan. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. Nah, Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Nah, ketika kita membahas yang seperti ini, sama sekali tidak ada niat untuk tidak menghormati dan tidak memuliakan Imam Syafi'i. Bahkan kalau misalkan tantang-tantangan, saya lebih mencintai Imam Syafi'i daripada mereka yang menuduh. Buktikan kalau mereka mencintai Imam Syafi'i, siapa nama lengkapnya Imam Syafi'i? Nah, saya lebih hafal dan kita lebih ngerti. Nah, kalau memang kalian mencintai Imam Syafi'i, sebutkan kitab-kitab karya Imam Syafi'i. Kalau kalian mencintai Imam Syafi'i, sebutkan beberapa ucapan dan nasihat Imam Syafi'i. Kalau kalian mencintai Imam Syafi'i, coba ceritakan kepada kami biografi Imam Syafi'i itu seperti apa. Nah, tapi karena ini adalah pesan dari Imam Syafi'i sendiri, kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah kesempatan, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khudhu bi sunnati sallallahu alaihi wasallam wa da'u qauli. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian nanti temukan ada kesalahan di dalam kitabku, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ambillah sunnah Rasulullah, tinggalkan ucapanku. Ini pesan Imam Syafi'i, pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan pesan seperti ini bukan hanya satu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau sebuah hadis itu betul-betul sahih, dibuktikan benar ucapan Nabi SAW, itulah madhabku yang sesungguhnya. Nah, itulah madhabku yang sesungguhnya. Nah, dalam masalah mengucapkan niat ini, ternyata tidak terbukti Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Nah, jangankan tidak berpendapat, seandainya pun berpendapat, Imam Syafi'i pendapatnya dalam hal ini tidak bisa kita terima, karena kita lebih memilih ucapan Rasulullah SAW. Apalagi terbukti ini bukan ucapan dan pendapat Imam Syafi'i. Orang itu hanya salah memahami, keliru di dalam menilai ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya mengatakan sholat itu tidak seperti puasa, karena sholat itu untuk sah harus dimulai dengan zikir. Yang dimaksud zikir apa? Takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Sudah dibaca dan ditulis kemarin ya? Sudah ditulis? Dalam pertemuan yang lalu sudah, takbiratul ihram itu hukumnya rukun salat. Nah, sampai di mana tadi? Maksud berzikir? Ya, selanjutnya dilanjutkan aja poin selanjutnya itu. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i bernama Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i.
Bernama siapa? Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa berpendapat mengucapkan lafaz niat, barang siapa berpendapat apa selanjutnya? Barang siapa berpendapat mengucapkan lafaz niat termasuk sunnah, maka dia telah salah. Barang siapa tadi apa? Berpendapat melafadzkan niat itu ya. Apa tadi? Mengucapkan lafaz niat termasuk sunnah, maka dia salah. Titik. Tidak halal bagi dia. Ini masih ucapan Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Tidak halal bagi dia dan selainnya, tidak halal bagi dia dan selainnya untuk berbicara dalam hal agama Allah tanpa dasar ilmu, Selanjutnya titik, itu tadi titik. Selanjutnya satu lagi. Selanjutnya Al-Imam As-Suyuti, dalam kurung juga ulama mazhab Syafi'i. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kurung apa tadi, termasuk ulama mazhab Syafi'i, menyatakan tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan siapa? Al-Imam As-Suyuti. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, juga sahabat-sahabatnya, untuk mengucapkan niat salat, kecuali takbir Allahu Akbar, padahal Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah SAW untuk kalian ada suri tauladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini hanya dua nama sebagai contoh saja dari sekian banyak nama-nama ulama dalam mazhab Syafi'i yang ternyata menjelaskan serta menerangkan bahwa mengucapkan niat sebelum sholat itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang prakteknya bagaimana ketika kita mengingatkan orang? Ini perlu ada pembahasan khusus. Kita yang sudah belajar sekarang yakin bahwa tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hadis yang sahih, apalagi yang dhaif. Yang dhaif apalagi yang sahih, terbalik. Jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak ada, yang palsu saja nggak ada di atas namakan Nabi Muhammad SAW. Nah,
Artinya tidak ada satupun riwayat yang ada asal usulnya Nabi mengajarkan kalau sebelum sholat ucapkan niat, lafadzkan niat. Tidak ada sama sekali. Nah, yang jadi pegangan, oh itu pendapat Imam Syafi'i. Ternyata telah dibuktikan itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat seperti itu. Nah, tidak mungkin Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliau adalah ulama besar, sekalipun dalam hal ini maksud saya. Nah, apalagi didukung oleh murid-murid beliau, pengikut-pengikut beliau dalam madhab Syafi'i, seperti dua nama yang telah kita sebutkan tadi, Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i dan Imam As-Suyuti rahimahumullah, yang menerangkan bahwa mengucapkan niat sebelum sholat itu tidak diajarkan dan tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kita yang sudah belajar. Tapi kalau misalkan kita punya teman, punya tetangga, punya kerabat, ternyata sebelum sholat mengucapkan nawaitu usolli fardhu dan seterusnya. Nah, cara mengingatkannya bagaimana? Nah, cara mengingatkannya bukan aku ra gelem sholat ning burine. Kenapa? Sholatnya tetap sah. Orang yang sholat mengucapkan niat, melafadzkan niat dengan menjaharkannya, sholatnya tetap sah. Nah, bisa dipahami? Sholatnya tetap sah. Kita tidak mengatakan sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah. Tapi kan kurang sempurna karena tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan di kampung kita punya imam, imamnya nawaitu usolli, silahkan sholat di belakangnya. Karena sholatnya masih sah, imam kita juga seorang muslim. Kalau kita tidak sholat di belakangnya, madharatnya lebih besar. Orang akan salah menilai, wah ini mengkafirkan. Sampai tidak menganggap sah sholat di belakang orang yang mengucapkan niat. Kan begitu. Tetap sah kita sholat di belakangnya. Kan begitu ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, setelahnya kalau misalkan kita punya kesempatan, pilihlah bahasa yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Karena bahasa itu paling penting. Kebenaran kalau disampaikan dengan bahasa yang tidak pas, bahasa yang keliru, kebenaran itu akhirnya akan ditolak dan dibenci orang. Kebatilan, kesesatan, ketika dikemas dengan bahasa yang baik, dikemas dengan bahasa yang indah, itu akan menarik, membuat orang akan senang. Padahal bahasanya jelas. Nah, bahasanya bahasa yang sesuatu itu jelas-jelas jelek, jelas-jelas buruk, jelas-jelas dosa, tapi dikemas dengan bahasa yang akhirnya membuat orang ternyuh. Iya, kan gitu. Misalkan ada orang sakit, kan itu. Karena untuk membiayai sakit harus pinjem bank, riba. Itu nggak boleh gitu. Tapi ternyata orang jenengan nggak ngerasakan, Mas. Coba bayangkan dengan intonasi ini, jenengan nggak merasakan. Anak jenengan sudah napasnya kempas-kempis. Ini anak satu-satunya. Kan itu. Butuh perawatan, butuh pertolongan, emergensi darurat. Nah, sementara rumah sakit tidak akan merawat kalau tidak ada jaminan uang, segala macam. Pinjam tetangga nggak ada yang mau, pinjam ini nggak ada yang bisa menolong. Coba bayangkan, coba misalkan, akan kita terbawa kan? Iya ya, akhirnya saya pinjam bang, nggak ada cara yang lain. Jenengan aja nggak mau bantu. Repot kan? Coba ini kesesatan tapi dikemas dengan bahasa, kan begitu ya? Kesesatan itu dikemas dengan bahasa, kita dibawa ngalor ngidul segala macam, dibawa. Jenengan ini anak saya satu-satunya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Nah, jenengan bisa bayangkan seorang orang tua yang sedih karena anak satu-satunya meninggal dunia. Kalau misalkan saya stres, ibunya stres, coba, wah dibawa sana, oke, kan itu. Akhirnya ini sudah terbawa. Iya, dia meneh, baru gue tobat lah. Nah, itu misalkan. Terus saya rampung ceritanya. Tapi kan kebatilan, kesesatan itu mau dikemas dengan bahasa apapun ya tetap salah, tetap dosa, dan riba tetap riba. Kan itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, itu tadi saya berikan contoh. Sesuatu yang sudah jelas-jelas salah, dianggap dinilai dosa dan dihukumi salah di dalam Islam. Ketika dikemas dengan cara-cara seperti itu, akhirnya orang mau mengatakan tidak itu susah. Dia yakin itu salah, tapi untuk mengatakan tidak susah. Nah, kebenaran yang kita sampaikan, nasihat
yang kita sampaikan, cobalah dikemas dengan bahasa yang baik, dengan mimik, intonasi yang benar. Jangan disampaikan dengan keliru, kan itu. Jangan disampaikan dengan cara yang keliru, kan itu. Misalkan kita punya orang tua, sholatnya pakai nawaitu usolli fardhon. Pak, jenengan iku pun sepuh, sholatnya keliru. Apa jenengan mboten wedi kalih neraka? Wah, ya. Diusir sampean. Dan ketika diusir ya sabar di dalam menyampaikan kebenaran. Wah. Hah? Rong dino? Kok rong dino, Pak? Oh iya. Lagi rong dino ya. Baru tahu malam ini terus disampaikan kan nggak bisa. Ternyata apa? Karena kita keliru di dalam menyampaikan bahasanya itu loh. Karena mungkin waktunya kurang pas, di depan orang banyak. Kan itu. Imamnya baru nawa itu mbah. Mboten sah ngagem nawa itu opo kuwi. Di depan jamaah yang lain. Ya orang akan menilai wong ini nggak punya sopan santun. Orang ini nggak punya adab. Nah, kan gitu ya. Tapi misalkan bahasanya, misalkan sholat menika ajarannya dan tuntunnya Nabi Muhammad. Jadi tata cara pelaksanaannya sebisa mungkin, kan gitu ya. Mbok ya semampunya. Pripun carane? Ya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi nyuwun sewu nyuwun ngapunten, ulangi lagi, nyuwun sewu nyuwun ngapunten. Kanjeng Nabi menika kalau sholat ya mulainya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak mengucapkan apa-apa. Titik, rampungan. Lebih halus mana ya? Atau masih ada yang lebih halus? Mas Susanto masih ada yang lebih halus dengan cara seperti itu? Ya, apalagi kalau jenengan kan bahasanya sudah pelan, patah-patah, kan semakin patah-patah semakin halus katanya. Bapak apa nggih? Jadi misalkan menerangkannya begitu, kalau Kanjeng Nabi itu memulai sholat yang diucapkan namung takbiratul ihram Allahu Akbar, mboten wonten ucapan menapa zikir sanesipun. Biarkan beliau yang menyimpulkan sendiri. Oh, berarti nawaitunya enggak pakai. Lah, nggih. Itu. Jadi biar beliau yang menyampaikan, yang menyimpulkan sendiri. Paham maksud saya ini? Jadi kita tidak menerangkan. Jadi jangan pakai nawaitu, mboten, pakai bahasa tadi, insyaallah orang yang cerdas, orang yang punya yang menginginkan kebaikan, paham. Kan itu. Kan seperti itu beliau tidak akan merasa disalahkan. Kenapa? Karena yang dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mbah, aku ki mondok kecil, lek ora tahu diajari kok ngono, Mbah. Ya tersinggung. Si mbah tua sudah sepuh dibandingkan dengan Anda yang masih umur 30 40 tahun misalkan. Ya tersinggung dibandingkan dengan orang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, apa mungkin seorang muslim akhirnya marah dibanding-bandingkan dengan Nabi Muhammad? Nggak akan mungkin lah. Oh nggih memang Kanjeng Nabi. Nggih. Mboten wonten zikir lan kata-kata sanesipun, namung Allahu Akbar. Setelah itu iftitah, kemudian surat Al-Fatihah dan salajengipun. Sudah selesai belum Mas Aris waktunya? Kirang pinten nggih? Kurang 20. Hah? Masih 5 menit. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu masalah. Sekarang cara mengangkat tangan saja nggih. Cara mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan. Mana ini? Ya, halaman 123. Monggo dicatat. Cara mengangkat tangan di dalam sholat. Cara mengangkat tangan di dalam sholat. Nomor 1, terkait dengan ucapan takbir. Terkait dengan ucapan takbir. Terkait dengan ucapan takbir. A. Mengangkat tangan bersamaan mengucapkan takbir. Jadi ngangkat tangan bareng dengan mengucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan bareng dengan Allahu Akbar.
Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari 737 dan Muslim 390 dan 390. Ya. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan sebelum mengucapkan takbir. Bukhari 737, Muslim 390 tadi. Yang B ya, bukan yang kedua, yang B, mengangkat tangan sebelum mengucapkan takbir. Jadi angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Hadis Ibnu Umar riwayat Muslim 390 sama. Alhamdulillah. Ya, yang ketiga, bertakbir baru mengangkat tangan. Bertakbir baru mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru angkat tangan. Hadis Malik bin Huwairits riwayat Muslim 391. Hadis Malik bin Huwairits riwayat Muslim 391. Titik. Kesimpulan 391. Itu kita ringkas-ringkas saja ya. Yang jelas ada dalilnya, monggo bisa diperiksa dan dibuktikan. Kesimpulannya, cara A dipilih oleh mayoritas ulama. Cara A itu yang mana? Bareng antara takbir dengan mengangkat tangan. Antara takbir dengan mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya nomor 2, terkait dengan letak. Terkait dengan letak. Mayoritas ulama menyatakan sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Sebagian yang lain mengatakan sejajar dengan telinga. Kita buat ringkasannya saja. Sebagian ulama yang lain menyatakan sejajar dengan telinga. Kedua pendapat ini masing-masing memiliki hadis-hadis yang sahih, sehingga boleh dilakukan. Jadi boleh sejajar dengan telinga. Ini kan telinga ya. Ini telinga, boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan bahu. Karena hadis-hadisnya sahih. Sahih. Sampun azan nggih? Sudah azan. Jadi enggak usah pakai kok keduren, boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan dengan pundak ini, bahu, kan itu. Bahkan ada sebagian ulama memahami bahwa mengkompromikan dua riwayat ini, maksudnya ujungnya telinga sini, ininya sejajar dengan bahu. Tapi monggo kerso, ini kata para ulama, minal ikhtilafil mubah ikhtilafu tanawwu', artinya perbedaan pandangan yang menunjukkan ragam atau warna di dalam mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun nanti begini dan begini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan gitu. Insyaallah taala. Sama-sama saling berdoa untuk tetap sehat nggih. Jenengan mendoakan saya biar sehat. Saya juga mendoakan jenengan biar sama-sama sehat kan gitu. Karena ternyata masih banyak hal yang harus dipelajari. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.